Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat kepada Pak Purwono. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1A ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang dimana kami di sini mengambil judul Amplifier FET. Boleh langsung next. Baik, di sini ada 4 anggota yang diketuai oleh Indrianto Senawaji, dengan saya sendiri Indra Wijaya, yang ketiga ada Rizky Oktabean, dan yang keempat ada Azlin binti Adnan. Next. Baik, untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya. Okey, jadi FET itu terbahagi kepada dua jenis, iaitu JFET dan juga MOSFET. Untuk JFET, kita ada N channel dan juga P channel, manakala MOSFET terbahagi kepada dua, depletion dan juga enhancement, dan masing-masing mempunyai N channel dan juga P channel. Next. Untuk type JFET, ini adalah contoh N channel dan juga P channel, boleh dilihat pada arah anak panah. Next. JFET mempunyai beberapa konfigurasi yang berbeza dan hasilnya akan menjadi pengiraan yang berbeza, tapi yang pertama ialah JFET fixed bias, JFET self bias, JFET voltage divider bias, JFET common gate, dan JFET VJSQ equal to 0 voltage dan JFET RD equal to 0 ohm. Dalam presentasi ini saya akan membahaskan dua jenis JFET, iaitu fixed bias dan juga self bias. Next. Ini adalah konfigurasi untuk JFET fixed bias, dan di sebelah kanan itu adalah konfigurasi yang telah disederhanakan. Jadi untuk menyederhanakan konfigurasi ini, kita perlu mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, kapasitor di dalam sirkuit ini adalah coupling kapasitor dan boleh diubah menjadi sirkuit terbuka. IK di dalam ini adalah 0 ampere. Jadi RG-nya ialah hubungan terputus kerana tiada tegangan yang mengalir. Dan seperti namanya, iaitu fixed bias, voltage supply di VJJ adalah tetap. Jadi VJS bersamaan dengan negatif VJJ. Kemudian ID bersamaan dengan IDSS 1 tolak VJS per VP kuasa 2. Ini adalah persamaan Shockley yang sangat terkait rapat dengan FET amplifier. Jadi kemudian jika dilihat di sirkuit daripada VDD hingga ke S, arus yang mengalir adalah dalam series, jadi ID adalah sama dengan IS, manakala VDS bersama dengan VDD tolak ID dan RD. VD pula bersama dengan VDS dan VS bersama dengan 0 volt. Next. Seterusnya adalah konfigurasi self bias. Jadi perbezaan utama untuk kedua-dua konfigurasi ini ialah jika dilihat di bahagian VGG, tiada lagi voltage supply di sana, manakala ada penambahan resistor pada S. Jadi seperti biasa, kapasitornya akan menjadi sirkuit terbuka. IG bersamaan dengan 0, jadi RG ialah hubungan terputus. ID square bersamaan dengan K1 ID tambah K2. Ini adalah persamaan Shockley yang telah dikembangkan kerana penambahan RS. ID bersamaan dengan IS seperti biasa kerana
circuit dalam series, manakala VGS bersama dengan ID dan RS. Next. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini terdapat gambar sebuah dari ilustrasi MOSFET. MOSFET itu merupakan metal oxide semiconductor field effect transistor yang merupakan komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar atau penguat dalam rangkaian elektronika. Nah, pada bagian-bagian yang terlihat pada gambar, MOSFET itu terdiri dari source, gate, drain, body bulk, dan oxide. Nah, masing-masing dari fungsi bagian-bagian ini, yang pertama gate itu berfungsi sebagai pengontrol yang untuk mengalirkan arus antara drain dan source. Kemudian untuk source itu merupakan terminal di mana arus mulai mengalir ketika MOSFET aktif. Kemudian untuk drain adalah terminal di mana arus keluar dari MOSFET saat MOSFET kondisi on. Nah, kemudian terdapat body bulk. Body bulk itu bagian substrak semikonduktor yang dihubungkan dengan source pada banyak aplikasi. Nah, biasanya tidak dapat diakses secara eksternal. Nah, terus kemudian ada oxide. Oxide itu adalah lapisan tipis dari oksida silikon yang memisahkan gate dan source supaya arus tidak mengalir di antara keduanya. Nah, kemudian next, di sini terdapat grafik yang mana merupakan grafik karakteristik dari MOSFET. Nah, untuk MOSFET sendiri itu terdapat beberapa daerah operasi. Yang pertama itu ada cut-off region, di mana posisinya ketika VGS itu lebih kecil daripada tegangan threshold. Dalam posisi ini, MOSFET tidak mengalirkan arus atau kondisi arus drain sama dengan 0. Kemudian terdapat daerah operasi ohmic region, di mana di daerah ini ketika VDS kecil dan VGS cukup tinggi, atau yang mana MOSFET berperilaku seperti saklar tertutup dan arus ID meningkat secara linear dengan VDS. Kemudian ada saturation region, yaitu saat VDS itu lebih besar dibanding VGS, sehingga MOSFET berperilaku sebagai saklar terbuka, di mana ID bergantung nilainya pada VGS. Next. Nah, di sini terdapat beberapa konfigurasi dasar pada amplifier. Yang pertama itu ada common source, common gate, dan common drain. Nah, untuk common source sendiri itu merupakan konfigurasi input yang diterapkan ke gerbang atau ke terminal gate, di mana output diambil dari drain dan sumber dihubungkan ke ground. Nah, untuk penguatan tegangan, di sini memberikan penguatan tegangan tinggi, tegangan keluaran dibalik relatif terhadap tegangan masukan. Untuk impedansi input-output, impedansi masukan tinggi karena gate. Kemudian untuk impedansi keluaran itu sedang. Untuk pergeseran fasa itu common source dapat membalikan sinyal pergeseran fasa 180 derajat. Nah, untuk aplikasinya common source itu banyak digunakan dalam penguatan sinyal, di mana penguatan tegangan sangat penting, seperti pada penguatan audio dan penguatan RF. Nah, kemudian yang B, penguatan common drain juga dikenal sebagai source follower. Itu konfigurasinya input diterapkan pada gerbang, untuk output diambil dari source, dan drain dihubungkan ke dengan supply atau VDD. Nah, untuk penguatan tegangan itu memberikan penguatan tegangan sekitar 1. Untuk output mengikuti tegangan input. Impedansi input-output sendiri, impedansi masuk inputnya tinggi dan impedansi keluaran rendah, sehingga ideal untuk menggerakkan beban.
Kemudian untuk pergeseran fasa, common drain tidak membalikkan sinyal. Kemudian untuk aplikasi common drain sering digunakan sebagai tahap penyangga untuk mencocokkan impedansi dalam aplikasi pergeseran level dan untuk menggerakkan beban. Kemudian penguatan common gate, untuk konfigurasinya common gate itu input diterapkan pada sumber, output diambil dari drain, dan gate dihubungkan dengan tegangan tetap. Kemudian untuk penguatan tegangan itu memberikan penguatan tegangan sedang, biasanya lebih rendah daripada penguatan source. Nah, untuk impedasi input output, impedasi masukan rendah sehingga karena source-nya menjadi inputan. Kemudian untuk impedasi output itu tinggi. Untuk pergeseran fasa, common source tidak membalikkan sinyal. Untuk aplikasi, common source banyak digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti penguatan RF, di mana kapasitansi input rendah bermanfaat. Oke, baik. Berikut masuk ke bagian contoh soal yang berdasarkan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk contoh soal yang pertama ini, IDQ sama dengan IDSS dalam kurung 1 dikurang VGS per VP pangkat 2. Untuk nilainya sendiri IDQ itu 12 mA dalam kurung 1 dikurang min 1,5 volt per min 4 pangkat 2. IDQ 12 mA dikali 0,39 dengan hasil 4,6875 mA. VDS sama dengan VDD min dikurang ID dikali RD. VDS sama dengan 12 volt dikurang 4,6875 mA dikali 1,2 kilo ohm. VDS sama dengan 6375 volt. Untuk contoh yang kedua ini, VDS sama dengan VDD dikurang IDQ kali RD. IDQ sama dengan IDSS dalam kurung 1 dikurang VGSQ per VP pangkat 2. IDQ 10 mA dalam kurung 1 kurang 3 volt per min 4,5 volt pangkat 2 dengan hasil IDQ sama dengan 1,11 mA. VDS 16 volt di 1,11 mA dikali 2,2 kilo ohm dengan hasil VDS 13,55 volt. Oke, masuk. Next lagi. Next. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal yang dimana di sini kita akan mencari di mana itu VDS dan juga VGS dalam gambar yang di bawah. Dan didapatkan ID itu sendiri 5 mA. Oke, langsung kita cari di VS itu sama dengan ID dikali RS, yang dimana ID sendiri itu ada 5 mA seperti yang telah dijelaskan di atas. Lalu untuk RS-nya itu 470 ohm. Dan didapatkan hasil dari VS itu 2,35 volt. Lalu untuk VD sama dengan VDD dikurang ID dikali RD, yang dimana VDD itu 15 volt, untuk ID sendiri itu 5 mA, dan untuk RD itu 1 kilo ohm. Dan didapatkan hasilnya yakni 10 volt. Lalu untuk VDS sama dengan VD dikurang VS, sama dengan untuk VD itu 10 volt dan untuk VS itu 2,35. Lalu dikurang mendapatkan hasil 7,65 volt.
Nah, dikarenakan tidak ada arus gerbang, maka tidak ada penurunan tegangan. Maka VGS sama dengan VG dikurang VS sama dengan 0, karena tidak ada arus di gerbang itu, di gate. Maka hasilnya kan 0 dikurang 2,35 volt dan mendapatkan hasil minus 2,35 volt. Boleh next. Baik, di sini ada contoh rangkaian JFET dengan data IDSS sama dengan 10 mA dan VP sama dengan minus 8 volt. Nah, untuk itu kita disuruh menentukan VGSQ, IDQA, dan juga VDSQ. Langsung di penyelesaian, VGSQ itu sama dengan minus VGG. Yang dimana VGG itu 2 volt, diminuskan berarti minus 2 volt. Lalu untuk IDQ sama dengan IDSS dalam kurung 1 dikurang VGS dikurang VP dikali 2. Lalu masukkan nilainya, IDSS itu 10 mA, VGS itu minus 2, dan VP itu minus 8 dikali 2. Dapatkan hasil 5,625 mA. Lalu untuk C, VDSQ sama dengan VDD dikurang ID dikali RD. Yang dimana VDD itu 16 volt dan ID itu 5,625 mA dan RD-nya itu 2 kilo ohm. Dan didapatkan hasil 4,75 volt. Jadi titik kerja JFET tersebut adalah VGSQ-nya itu minus 2 volt, IDQ-nya 5,625 mA, dan juga VDS-nya itu di 4,75 volt. Next. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.